Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita pertemuan perdana ini Pak ya. Sudah kemarin sih Pak ya. Saya ini kita insya Allah saya ini ya pertemuan pertama setelah Ramadan kemarin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita di bulan Ramadan kemarin ya. Jadi tambahan pemberat amal soleh kita nanti di akhirat. Para jamaah sekalian dirahmati Allah, terakhir itu di Ramadan ya, seingat saya itu materi kita tentang sholat Pak ya, masih tentang sholat. Saya juga lupa sampai di mana itu sholatnya itu, sampai itidal ya, begini ya jamaah sekalian rahmatullah, karena ini masih perdana dan juga kita saat ini kan disuguhi satu fenomena yang cukup menghebohkan ya, situasi keadaan geopolitik dunia ini. Untuk pertemuan pertama ini saya coba sedikit keluar dari tema besar kita. Insya Allah nanti berikutnya aja kita sambung tentang sholatnya Pak ya. Saya coba untuk sedikit sharing lah ya, bagaimana syariat kita, agama ini memandang kejadian-kejadian yang saat ini kita sedang saksikan bersama Pak ya, terutama terjadinya perang ini ya antara Iran dengan Israel dan Amerika ya. Walaupun sebagian nanti wah kata Ustaz tidak nyambung karo dewe. Sebenarnya semua kejadian yang terjadi di akhir zaman kita ini Pak ya, ini semuanya sudah banyak sekali prediksi-prediksi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Biasanya kalau dalam hadis-hadis disebut dengan hadis nubuah Pak ya. Hadis nubuah itu kabar dari Rasulullah tentang peristiwa-peristiwa yang nanti akan terjadi di akhir zaman itu Pak. Nah setidaknya kita sedikit tahulah ya apa pergerakan geopolitik di akhir-akhir ini ya. Apakah ini bagian dari hanya sekedar perang biasa, rebutan minyak gitu ya, yang kita tahu kan rebutan minyak Pak ya, rebutan minyak goreng, minyak bumi ya, bukan minyak goreng Pak ya, antara Amerika dengan Iran aslinya Pak ya. Padahal sebenarnya kan jauh lebih jauh lebih dalam dari itu sebenarnya ya. Begini ya, kalau saya coba petakan begini Pak ya, karena kan kita ini umat Islam ini, kalau dalam hadis Nabi kita akan mengalami 5 fase perubahan zaman kan ya. Mungkin jamaah pernah dengar itu Pak ya, kita akan mengalami 5 fase perubahan zaman. Yang pertama itu disebutkan dalam hadis itu, takunu nubuwata fikum masyaallahu antakun. Kata Rasulullah, nanti akan datang masa kenabian di tengah-tengah kalian. Hatta ida rafa'ullah ida ayyarfa'ah. Sampai masanya Allah mengangkat waktu itu kalau Allah berkehendak ya.
Dan kalau kita lihat fase periode pertama ini, periode pertama zaman yang akan kita lewati umat Islam maksudnya Pak ya, itu masa disebut dengan masa kenabian. Ini perlu tahu jamaah ya, dalam hadis riwayat Ahmad itu Pak ya, panjang hadisnya. Nah kalau kita lihat di faktanya, kapan ini dimulai, kapan ini berakhirnya gitu loh Pak ya. Kalau dimulainya pasti sudah sejak diutusnya Rasulullah diangkat menjadi nabi, dan berakhirnya tentu sampai Rasulullah SAW wafat, meninggal dunia ya. Kalau kita lihat sejarah, Rasulullah SAW wafat itu tahun ke-11 Rabiul Awal Pak, bulan Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah ya. Maka ini fix selesai masa kenabian periode pertama ya. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, summa takunu khilafatan ala min hajin nubuwah. Kemudian akan datang masa kedua yang akan kalian temui itu masa periode waktu itu kekhilafahan ala min hajin nubuwah. Akan ada masa khilafah di atas manhaj kenabian. Setelah masa ke-1 diganti langsung masa kedua. Kalau kita lihat di sejarahnya, berarti ini dimulai sejak Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian diganti oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq Pak, di tahun ke-11 itu, tahun ke-11. Nah masa kekhilafahan ini, kekhilafahan alamin haji nubuah ini berapa tahun nanti berlangsungnya? Kalau kita lihat dalam hadis yang lain, dalam Abu Dawud ya, Imam Abu Dawud menyebutkan, Rasulullah menyebutkan al-khilafatu ba'di salasuna sanah. Kekhilafahan setelahku itu 30 tahun. Berarti kalau kita hitung 30 tahun dari tahun ke-11 Hijriah, bulan Rabiul Awal, tambah 30 tahun, berarti tahun ke-41 Hijriah, bulan Rabiul Awal. Nah kalau kita lihat itu di bulan itu, tahun itu terjadi dalam sejarah disebut dengan Amul Jamaah Pak, istilahnya Pak. Karena kan kekhilafahan total 30 tahun. Ya coba dihitung ya, Abu Bakar menjabat selama 2 tahun Pak. Setelah Abu Bakar, Umar bin Khattab menjabat selama 10 tahun. Total berapa sudah? 12 ya. Setelah Umar bin Khattab ganti Utsman bin Affan 12 tahun. Berarti 24. Setelah Utsman diganti Ali 5 tahun. 29. Kurang setahun. Setelah Ali itu diganti putranya Hasan bin Ali. Nah, Hasan bin Ali ini menjabat selama 6 tahun, Mbak ya. Kok 6 tahun? 6 bulan. Dan di masa Ali ini kan sudah terjadi kekacauan loh. Banyak sekali peperangan internal kaum muslimin Mbak ya. Internal kaum muslimin yang itu terjadi karena berbagai macam penyusup, istilahnya apa namanya? Propaganda Mbak ya. Pecah belah. Sampai akhirnya kaum muslimin terpecah menjadi dua itu, dua kubu, kubunya Ali dan kubunya Muawiyah waktu itu Pak. Setelah Ali wafat diganti oleh putranya Hasan bin Ali. Hasan ini melihat situasi ini tidak bagus. Kalau dahulu di zaman bapak saya, manusia berpecah belah berperang itu karena hasutan, karena Davida itu perang itu ya, karena adu domba Pak ya. Tapi sekarang di zaman saya ini manusia berperang sudah bukan karena hasutan, tapi karena harta, jabatan. Akhirnya untuk meredakan situasi yang carut-marut ini, Hasan mengambil inisiatif. Dia kemudian menyatakan mengundurkan diri dari kekhilafahan, dan khilafah diberikan kepada, jabatan diberikan kepada Muawiyah waktu itu yang menjabat gubernur di Syam ya. Muawiyah bin Abu Sufyan Pak ya. Ini kan masih sepupunya Utsman bin Affan. Nah, syaratnya kaum muslimin harus disatukan, dan benar Pak. Itu terjadinya tahun 11 bulan Rabiul Awal. Tahun 41 bulan Rabiul Awal.
Jadi tahun itu disebut dengan Amul Jamaah. Kaum muslimin dipersatukan itu Pak. Karena Hasan mengundurkan diri Pak. Biar tidak terjadi dualisme kepemimpinan. Fik diserahkan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Nah sejak saat itu kemudian naiklah Muawiyah ini menjadi khalifah pertama dari Bani Umayyah. Nah, artinya fik sampai di sini kekhilafahan selesai, Pak. Alamin haji nubuwah. Pas 30 tahun. Pas persis 30 tahun. Berarti khalifah itu ada 5, Pak, aslinya, Pak. Termasuk salah satunya yang kelima adalah Hasan bin Ali ini, Pak. Putranya Ali bin Abi Thalib. Selesai sampai sini masa kedua. Ya. Kemudian setelah itu kata Rasulullah SAW, setelah masa periode kedua khilafah alamin haji nubuwah ini, nanti akan datang periode ketiga. Summa takunu mulkan adon. Nanti akan datang masa kepada kalian itu masa mulkan raja-raja adon yang menggigit, Pak. Nah, artinya kapan ini dimulai startnya? Sejak Muawiyah naik. Orang-orang menyebutnya kan ini masih khilafah, Pak, ya. Tapi Rasul sudah tidak menyebut khilafah ini, Pak. Sudah menyebut kerajaan, raja-raja. Kenapa? Karena nanti setelah Muawiyah ini terus ke Yazid, kemudian ke Muawiyah bin Yazid, cucunya, itu semua suksesi kepemimpinan itu modelnya persis kayak raja-raja, digantikan putranya itu. Itu maksudnya. Tetapi masih menggigit, Pak. Menggigit apa? Menggigit syariat. Jadi sistem kerajaannya, sistem negaranya masih menggunakan syariat Islam. Itu makanya disebut dengan mulkan abdon itu, Pak, ya. Raja-raja yang menggigit. Dan ini berlangsung selama berapa tahun? Sampai runtuhnya kekhilafahan, Pak. Terakhir kekhilafahan Turki Utsmani tahun berapa? 1924 ya. 1342 Hijriah. Kalau kita hitung Hijriahnya ya, 1342 Hijriah. Maka kita ini fix selesai masa periode ketiga, Pak. Ya, mulkan adon sejak runtuhnya Turki Utsmani yang diruntuhkan oleh Israel, Yahudi, yang kemudian digantikan oleh agen Yahudi, yaitu Mustafa Kamal Atatürk itu, Pak. Di tahun itu. Nah, setelah itu kata Rasulullah SAW, masuklah periode yang keempat. Ya, summa takunu mulkan jabariyah. Kemudian akan datang masa kepada kalian masa-masa raja yang diktator. Penguasa yang jabar, Pak, yang suka memaksakan kehendaknya sendiri. Sakar PDW, tidak pakai kehendak Allah tapi kehendaknya sendiri. Berarti itu fik dimulai kapan? Dimulai sejak masa keruntuhannya Turki Utsmani, Pak. Nah, di sini saya ingin kaji, Pak, ya, karena nanti setelah mulkan Jabariyah ini, periode keempat ini, ya, berapa lama ini berlangsungnya, gitu, Pak, ya? Berakhirnya kapan? Karena nanti setelah ini masuk ke periode terakhir, periode kelima. Periode kelima itu Rasul menyebutkan summa takunu khilafatan alamin hajin nubuwah. Jadi periode kelima Rasul menyebutkan redaksinya dalam hadis itu persis seperti periode kedua, Pak. Persis seperti periode kedua, seperti zamannya Abu Bakar, Umar, Utsman. Dan ini semua ulama sepakat nanti pemimpin di periode kelima yang akan membawa Islam bangkit seperti kekhilafahan zamannya para sahabat Khulafaur Rasyidin itu nanti akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Sekarang belum ada. Berarti sekarang kita ini berada di masa keberapa ini, Pak? Masa keempat, karena kelima belum datang, ketiga habis, ya kan? Kelima belum datang, berarti kita berada di masa mulkan Jabariyah, penguasa yang diktator.
Ya, karpe dewe, Pak. Nah, berapa tahun ini, Pak? Nah, ini yang perlu yang saya coba kita kaji nih, Pak ya. Ini bukan cocok lagi, Pak ya. Kita berdasarkan bagaimana berita-berita dari Rasulullah SAW. Buat apa kita setidaknya tahu ini minimal buat siap-siap lah, Pak ya. Berapa tahun ini? Karena ini sudah habis, nanti masa periode kelima munculnya Al-Mahdi itu, dunia sudah chaos, Pak. Teknologi shutdown semuanya. Kita akan kembali ke zaman batu karena teknologi sudah habis. Nah, kita coba lihat dulu. Nah, ada pergantian apa namanya? Pergantian periode ini. Ini pergantian periode ini dari mana apa kita mengetahuinya? Dari dalam sebuah hadis yang disyaratkan oleh Rasulullah. Hadisnya cukup panjang juga ya. Saya nukil hadisnya di sini, Pak ya. Jadi suatu hari Rasulullah SAW itu pernah menyampaikan kepada para sahabat itu, nanti akan ada fitnah yang menimpa kepada kalian. Fitnah, Pak ya, ujian, Pak. Maksudnya ujian. Summa dakara hatta dakara fitnatul akhlas. Pertama Rasul kemudian menyatakan nanti akan ada fitnah akhlas. Itu hadis dalam hadis Bukhari ini, Pak ya. Fitnah akhlas yang pertama. Apa fitnah akhlas itu? Kata Rasulullah, hiya fitnatu harbin wa harabin. Fitnah kekacauan, fitnah pembunuhan, peperangan dan sebagainya. Nah, fitnah ini semua ulama kapan pintu fitnah ini terbuka? Antum perlu tahu nih, Pak ya. Pintu fitnah kekacauan, peperangan, kisruh sesama kaum muslimin. Ini semua ulama sepakat gerbang fitnah ini adalah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Artinya selama masih ada Umar bin Khattab, maka fitnah ini belum muncul, Pak. Fitnah kekacauan, peperangan, pembunuhan, kisruh lah sesama internal kaum muslimin. Tapi nanti setelah Umar bin Khattab wafat, meninggal dunia, maka fitnah ini kemudian terbuka. Dan coba kita lihat kekacauan kaum muslimin itu sejak zaman Rasulullah SAW tidak ada perang internal. Abu Bakar tidak ada, Umar apalagi. Setelah Umar wafat, Pak, dibunuh oleh Abu Lu'lu'ah itu. Ya, barulah terjadi setelah itu di masa Utsman bin Affan. Di sini sudah kekacauan, termasuk Utsman juga jadi korban fitnah kan. Dikeroyok oleh 6.000 orang dari Kufah waktu itu, Pak Utsman, Pak. Di zaman Ali perang internal, perang Siffin, perang Jamal dan sebagainya itu, Pak. Sampai sekarang internal kaum muslimin ini, Pak, fitnah ini, Pak, tidak akan pernah hilang, Pak. Ya. Jadi pintu gerbangnya adalah Umar bin Khattab satu. Nah, yang kedua, Rasul kemudian menyebutkan di sini tentang summa fitnatus syarra. Kemudian nanti ada fitnah kedua yang akan menimpa kepada kalian. Fitnah syarra namanya, Pak. Fitnah kesenangan, bergelimangnya harta, ya, dunia dibuka sebanyak-banyaknya sehingga kita semuanya merasakan yang namanya kemewahan dunia itu, Pak. Fitnah. Para sahabat bertanya begini, itu disebut fitnah, Pak ya? Apa fitnah itu ya Rasulullah? Fitnah sarra itu. Fitnatus sarra, ya, kata Rasulullah, dakhanuha min tahti qadami rajulin min ahli baiti. Jadi fitnah kesenangan dunia, dibukanya berbagai macam perbendaharaan dunia, kemewahan itu, nanti yang akan ngawali, yang akan menjadi perintisnya itu, Pak ya, perintisnya itu ya, dakhanuha min tahti qadami rajulin min ahlil baiti, akan muncul dari tahti qadami. Tahti qadami itu di bawah kaki rajulin, seorang laki-laki, min ahlil baiti, dari ahlul baitku, jadi keturunan Nabi. Jadi pencetusnya, triggernya, Pak ya, itu adalah salah seorang dari keturunan Nabi.
Lah kalau kita sekarang Habib gini. Yang nanti akan menjadi pemicu cikal bakal munculnya fitnah sarro. Fitnah sarro ini apa? Fitnah apa tadi? Fitnah kesenangan dunia. Ya, bergelimangnya harta. Yaz'amu annahu minni wa laisa minni. Dia menganggap dirinya adalah keturunanku, padahal itu bukan keturunanku, kata Rasulullah. Kenapa? Hanya keturunanku, wa innama auliyai al-muttaqin. Jadi keturunanku itu, ahlul bait itu orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kapan terjadinya nih Pak? Kalau kita lihat di geopolitik dunia. Jadi begini Pak ya, saya coba ceritakan sedikit. Ini rasa udah enak Pak, nanti dikeroyok wong-wong aku biasanya Pak ya. Cuman saya mau sampaikan berita nih Pak ya. Jadi kita tahu kan kemarin runtuhnya Turki Utsmani itu kan diruntuhkan oleh Israel Pak. Yang waktu itu disokong oleh Inggris kan di Perang Dunia I. Adidaya itu super powernya itu kan Inggris Pak. Bukan Amerika. Amerika itu dia Perang Dunia Kedua ya. Jadi masalahnya begini, Inggris itu kan ingin menjajah, bahasanya ini menguasai Timur Tengah itu Pak ya. Tapi yang menjadi ganjalan utama bagi Eropa waktu itu, bagi Inggris waktu itu ya, bagi Romawi lah bahasanya waktu itu ya, itu adanya Turki Utsmani ini Pak. Kekhilafahan ini, walaupun kekhilafahan waktu itu sudah lemah ya, tetapi tetap saja kaum muslimin masih berada di satu bendera yang namanya khilafah, termasuk Indonesia waktu itu Pak. Kita kan banyak ulama-ulama dari sana sekarang waktu itu ya. Nah, itu ada sebuah kejadian begini Pak ya. Mau jadi lepasnya. Jadi kejadiannya itu Inggris ini kan ingin meruntuhkan kekhilafan ini Pak, cuman kesulitan karena Timur Tengah waktu itu kan satu di bawah kekhilafan ini Pak, Turki Utsmani ini, sehingga Inggris ini gimana caranya mencari istilahnya itu tadi itu Pak, divide et impera. Nah dilihatlah waktu itu Turki Utsmani sebagai kekhilafahan ini memang waktu itu ada gesekan Pak dengan Saudi Arabia karena perbedaan manhaj. Kenapa? Turki Utsmani ini lebih kepada waktu itu memang secara umum itu lebih kepada sufisme Pak, sufisme. Jadi kayak orang-orang biasa ritual-ritual kuburan itu memang di Turki ini sudah merebak waktu itu. Sedangkan di Saudi Arabia dakwah di sana kan berkembang jadi besar itu ya. Waktu itu kan diawali oleh salah seorang tokoh pemuka masyarakat bernama Muhammad bin Saud itu Pak. Jadi Muhammad bin Saud ini dia itu pemuka kayak sekarang Pasasari gitu lah Pak ya. Dia orangnya aktif Pak. Kan waktu itu negara Saudi Arabia namanya Jaziratul Arab itu kan negaranya kan kabilah-kabilah aslinya, kecil-kecil kabilah ini. Nah itu memang kan dakwah itu kan masih belum menyebar saja. Nah muncul salah seorang ulama yang cukup populer namanya di situ, namanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang katanya orang Wahabi Pak. Tunggu dulu, ojo sensitif dulu Pak ya. Nah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kan mereka dakwahnya itu dia memurnikan Islam Pak ya, bertauhid lah bahasanya. Dan memang bagus dakwahnya Pak. Nah, kemudian bertemulah dua orang tokoh ini, tokoh agama, ini tokoh politik Pak. Kolaborasi Muhammad bin Saud ini dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Berduanya bergerak untuk menyebarkan agama di Jazirah Arab dan berkembang dakwah ini Pak. Ya, sampai akhirnya karena dakwanya membesar ya, akhirnya Muhammad bin Saud ini menyatukan kabilah yang kecil-kecil jadi satu kesatuan Pak. Kemudian dibentuklah dibuat sebuah nama namanya Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah. Al-Mamlakah itu kerajaan, Al-Arabiyah As-Saudiyah.
Nah, jadilah namanya Kerajaan Arab Saudi, asal dari nama Muhammad bin Saud itu Pak. Sampai kemudian membesar hingga dakwahnya di sini terkenal dengan memberantas bid'ah, khurafat, syirik dan sebagainya itu Pak. Berseberangan ini dengan Turki Utsmani sampai ini sejak tahun 1700 sampai keturunannya. Sekitar 1000 sampai sekitar 1340-an itu Pak. Nah, Inggris masuk di sini Pak, ya. Setelah berganti beberapa generasi di sini di Saudi Arabia ini, bahasanya begini gampangannya lah. Bro, awak mula. Kamu nih lah, dakwah kamu ini sama Turki ini kan ndak podo. Mosok awakmu bertauhid, ingin memulihkan Islam, mau tunduk kepada orang-orang sing klenik-klenik. Ndak pantas ini dak. Jadi waktu itu pemimpin Jaziratul Arab ini, Hijaz, Mekah, Madinah, Taif itu Pak, namanya Husain Pak. Waktu itu Pak, pemimpinnya Husain. Cuman dia gelarnya Syarif namanya. Maka biasa orang mendengar Syarif Husain Pak. Syarif itu gelar keturunan Nabi Pak. Gelar keturunan Nabi. Kalau sekarang, kalau dari golongan Yaman, Ba'alawi, Habib Pak ya. Kalau itu kan dari jalurnya Hasan, namanya Syarif Pak. Syarif itu julukan ya, bukan nama. Namanya sendiri Husain. Dia penguasa Jaziratul Arab waktu itu Pak ya. Nah, ini ditawari oleh Inggris Pak. Gimana? Ya apa? Kamu bantu saya lah meruntuhkan Turki Utsmani ini. Tapi nanti kalau Turki Utsmani ini runtuh, kekhilafan tak kasih ke kamu. Karena kamu yang paling layak, orang-orang berakidah, bertauhid. Itulah. Di sini bahasanya begitu. Itu yang terkenal orangnya yang masuk ke Saudi Arabia tuh terkenal dengan julukan Lawrence of Arabia kan. Coba di Google Pak. Lawrence of Arabia. Kayak Indonesia dahulu namanya Senok Horonya Pak. Kalau Indonesia kan ada penyusup juga kan yang namanya Senok Horonya. Abdul Aziz namanya Pak, jadi nama Abdul Aziz kan. Nah, kejadiannya begitu Pak, gampangannya lah, kasarannya ya, singkatnya. Jadi masuklah pemahaman adu domba Inggris ini dan setuju ini Pak Syarif Husain Pak. Akhirnya setelah mereka setuju untuk kerjasama dengan Inggris, maka kemudian ini Saudi Arabia ini menyatakan keluar dari kekhilafahan Turki Utsmani Pak, menyatakan diri, melepaskan diri dari kekhilafahan Turki Utsmani. Jadi sebenarnya negeri Timur Tengah yang keluar dari kekhilafahan itu yang pertama kali adalah Arab Saudi Pak. Jadi kalau mau tanya siapa yang melemahkan kekhilafahan, ya Arab Saudi. Ini maka saya bilang tidak enak, ini ketemu wong sing pro Saudi Pak, dikeroyok aku Pak, iya Pak. Ya. Tapi silahkan aja dibaca sejarahnya, ya. Itu terbuka sejarah ini Pak ya. Nah, saya belum menyampaikan sejarah saya Pak, ini sekilas dia. Akhirnya setelah keluar dan mereka kemudian kerjasama, maka berhasillah diruntuhkan tadi itu Pak. Jadi Turki Utsmani itu kekhilafan runtuh ya gara-gara bantuan juga orang dalam. Inggris memang mau tapi udah susah Pak, kalau tidak ada orang dalam. Sejarah Islam itu sepanjang masa begitu Pak, ya selalu hancur karena orang dalam. Setelah Turki Utsmani runtuh ya, nah Syarif Husain nagih janji Pak, ini Inggris jadi aku jadi khalifah Inggris ini kan aneh Pak ya, orang mau ngangkat jadi khalifah minta restu dari orang kafir, kan tidak masuk akal Pak ya. Nah Inggris, namanya Inggris Pak ya, jenenge wong kafir tidak ngolpok dari wong kafir Pak ya. Yo Israel sekarang ini dah Pak ya. Dia tidak menepati janji. Bahkan Inggris itu memang ingin menguasai daerah Syam. Untuk diberikan kepada siapa? Israel itu Pak, tujuannya Pak ya. Makanya kemudian karena mereka ngotot ingin menguasai Syam ini, Palestina, Jordan dan daerah sekitarnya itu ya. Syarif Husain ini saelek-elek Syarif Husain Pak ya. Kan tadi sudah berkhianat dia Pak ya. Dah gelem Pak, tidak mau saya. Kalau Syam mau diambil tidak bisa, karena itu ardul muslimin, di tanahnya kaum muslimin, bukan tanah saya, tidak mau. Tetap dia akhirnya
awalnya teman, kemudian menjadi musuh, Pak, karena Syarif Hussein merasa dikhianati. Ternyata Inggris kepingin mengambil Syam. Dia tidak mau, Syam itu tanahnya kaum muslimin. Akhirnya karena Syarif Hussein ini kemudian dia awalnya pro, sekarang kontra, ya Inggris akhirnya tetap berusaha gimana menyingkirkan Duri, Pak. Ini kan Duri, Pak, Syarif Hussein. Asalnya teman, sekarang menjadi Duri. Gampangannya Inggris kemudian mencari orang-orang kandidat bahasanya yang bisa dia kontrol, bisa dia atur, yang bisa manut kepada dia. Sehingga akhirnya ketemulah namanya Abdul Aziz, Pak, yang menggantikan Syarif Hussein ini, Pak. Memberontak Syarif Hussein kan, kemudian Syarif Hussein wafat, meninggal, kalah ya, diganti oleh Abdul Aziz ini, Pak. Abdul Aziz. Maka fix setelah itu Arab Saudi dipimpin oleh Abdul Aziz ini, Pak. Makanya setelah ini sampai sekarang dan keturunan-keturunannya, ya kayak sekarang siapa pemimpin Arab Saudi sekarang? Salman bin siapa? Abdul Aziz. Ada Fahad bin Abdul Aziz, ada Abdullah bin Abdul Aziz, ya kan? Ada Salman bin Abdul Aziz. Itu kan semua keturunan sekarang ini, semua keturunannya Abdul Aziz, Pak. Nah, setelah Syarif Hussein lengser diganti Abdul Aziz, mulailah Arab Saudi ini kemudian sedikit demi sedikit karena bantuan dari Inggris ini, Pak, ya. Karena pro sudah dengan Inggris kan ya. Mulailah mereka itu kemudian ditemukan tambang minyak, sampai sekarang kaya raya ini, Pak. Asalnya miskin, sebelum itu miskin. Setelah Syarif Hussein ini lengser diganti Abdul Aziz, kan mulailah Arab Saudi ini kemudian mulai naik ke fitnah syarrok ini, dimulai di sini, Pak. Fitnah syarrok, kesenangan. Yang ngawali siapa tadi? Bukan Syarif Hussein, ya, minta hati kodami rojulin min ahlil baiti, kan keturunan Nabi nih, Pak. Yang buka pintunya Inggris masuk itu kan dia, walaupun setelahnya dia nanti akan berseteru dengan Inggris, Pak, karena dikhianati. Digantilah dengan Abdul Aziz. Ini fitnah sarok sampai sekarang, Pak. Nah, yang jadi pertanyaan, sampai kapan? Kan coba sekarang Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, segala macam itu ngalah-ngalahi Eropa, ya kan? Walaupun kita tidak pernah ke sana, Pak. Tapi kalau antum umroh sajalah di Mekah Madinah, kayak apa itu, Pak, ya? Itu fitnah sarok, itu fitnah kesenangan, pintu-pintu dunia dibuka. Nah, berapa lama di situ? Yang jadi masalah begini, Pak, ya. Nanti periodenya itu dia Abdul Aziz itu dia itu naik tahta menggantikan Syarif Hussein itu tahun 1351 Hijriah. Ya. Nah, Rasulullah itu pernah suatu hari, kan antum pasti tahu doa Rasulullah itu ketika bersama para sahabat begini, ya. Ketika bersama para sahabat begini, Rasul pernah berdoa begini, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahi pula Yaman kami. Yang didoakan oleh Rasul adalah Syam dan Yaman. Makanya dua negeri ini tidak akan habis ini, Pak. Sampai akhir zaman ini, Pak. Masih sini perang tok, tetap justru ini akan tetap eksis nanti sampai akhir zaman, Pak. Indonesia hilang, Pak. Ini kan doa Rasul. Ketika sahabat mendengar Rasulullah berdoa begitu, kata para sahabat, wa fi najdina ya Rasulullah, doakan juga keberkahan untuk Najd kami ya Rasul. Najd, nanti kita akan bahas Najd nih, Pak, ya. Nah, Rasul diam, kemudian Rasul berdoa lagi, Allahumma barik lana fi syamina wa yamanina. Ya Allah, berkahilah Syam kami dan berkahilah pula Yaman kami. Sahabat ngotot, ya Rasulullah, wa fi najdina. Untuk Najd kami ya Rasul, doakan juga. Rasul tidak mau mendoakan Najd. Kata Rasulullah, hunalikal zalazil wal fitan. Di Najd itu nanti akan muncul berbagai macam
keguncangan, kekacauan dan fitnah-fitnah di Najd itu. Wa fiha yatla'ul qarnus syaiton, dan dari situ nanti akan muncul qarnus syaiton. Saya akan bahas sini Pak. Ini di sini yang saya bahas Pak ya sebenarnya Pak. Nah, Najd itu di mana? Kalau antum nanti buka Google ya tentang hadis ini, semua ulama yang ya ada enak nih, yang pro Saudi bahasanya ya, akan mengatakan Najd itu adalah di Irak. Karena memang di Irak itu ada negeri kota bernama Najd memang Pak. Tapi di Saudi Arabia tempat munculnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu di mana? Oh, kan di Saudi Arabia tadi Pak, kerjasama dengan Muhammad bin Saud. Beliau itu terkenal dengan ulama Najdiyah Pak. Dan keturunan ada ulama Najd namanya Pak. Najd itu di sebelah timurnya Madinah Pak. Saudi Arabia kayak kita mungkin di sini sebelah timur Mehyoso Wilangun gitu lah Pak. Perbatasan Jember gitu. Atau Ndek Kunir gitulah. Jadi Saudi Arabia sebelah timur Pak, itu Najd. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu dan keturunannya itu ulama Najd namanya Pak. Rasul tidak mau mendoakan itu, tapi ini sebagian orang menafsirkan Najd ini Irak, boleh-boleh saja karena teksnya sama Pak. Nah cuman kurang tepat kalau diartikan kiran menurut saya. Kenapa? Saat itu yang minta untuk diberkahi siapa? Sahabat tahu Irak enggak waktu itu? Jauh Irak loh Pak. 1300 km dari Madinah ke Irak itu. Saat itu sahabat ada di Madinah. Ya Rasul, doakan juga Najd kami yuk. Jadi sebelahnya Madinah itu Pak. Rasul tidak mendoakan. Karena nanti di situ akan muncul keguncangan, kekacauan dan berbagai macam fitnah. Kata Rasulullah dari Najd. Artinya dari Saudi Arabia itu Pak. Banyak sekali fitnah. Coba sekarang Pak. Ya, wabiha yatla'ul qarnus syaiton. Dari situ nanti akan muncul qarnus syaiton. Ada kurun ya. Ini memang kalau terjemahan, antum lihat terjemahan, qarnus syaiton itu semua terjemahan mengartikan tanduk setan, Pak. Qarn itu kan tanduk ya. Nah, tetapi kalau antum lihat kamus ya, coba lihat kamus Al-Munir Munawir dan sebagainya dia. Koron itu kan bisa diartikan tanduk, juga bisa diartikan masa selama 1 abad, Pak, 100 tahun. Namanya kurun, Pak. Kalau kita baca 1 abad. Dalam hadis Rasul pernah mengatakan begini, khairun nas qarni summal ladina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah di korni. Korni itu di masaku selama 100 tahun. Siapa di sini? Masa para sahabat, ya kan? Kemudian summal ladina yalunahum. Setelahnya tabi'in dan tabi'in kan 100 tahun. Korun itu 100 tahun, Pak. 1 kurun, kornu jadi bahasa Indonesia jadi kurun ya. Ya, 1 kurun ya. Itu artinya kornun itu durasi masa selama 100 tahun. Nah, Rasul menyebutkan wa fiha qarnus syaiton. Dan di Najd itu nanti akan terjadi banyak kekacauan ya. Di situ ada 1 masa zaman, sebagian boleh mengartikan begitu, Pak. Masa-masa seperti masa-masa yang penuh dengan perbuatan-perbuatan setan di situ, Pak. Ya, dengan fitnah bergelimangnya harta itu. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat kan tidak, apalagi zaman sekarang Pak, Saudi kayak apa? Ya kan? Sudah tidak mencerminkan kayak apa Islam sebenarnya itu, Pak, jauh. Apalagi sejak dari awal sudah pro ke barat semuanya kan. Dulu ke Inggris, sekarang ke Amerika, karena memang begitu. Karena mereka berdirinya juga dari sana. Ini kontroversial nanti ini, Pak ya. Ya enggak Pak, sekedar pendapat saja. Nah, jadi kalau di situ nanti akan ada masa 1 abad yang masa-masa itu masa penuh dengan kekacauan. 1 abad. Nah, kalau kita lihat Pak ya, berdirinya naiknya tahta Abdul Aziz yang menjadi cikal bakal fitnah syarra itu ya.
itu tahun 1351. Nah, kalau kita ambil dari pendapat ini, kita tafsirkan dari hadis ini, ada masa 100 tahun dari 1351 berarti Pak. Berarti tahun berapa nanti? 1451. Sekarang tahun berapa? 1447. Kurang berapa tahun? 4 tahun. Sekarang 2026. 4 tahun lagi berarti 2030. Banyak tidak prediksi-prediksi 2030 akan terjadi chaos, terjadi kekacauan, krisis dan sebagainya. Indonesia hilang juga. Dan itu tidak menutup kemungkinan, Pak, ya. Karena kenapa? Bisa jadi itu masa mulkan Jabariyah. Nanti akan muncul setelah itu pergantian ke masa khilafah ala minhajin nubuwah. Berarti masa kita, nah masalahnya begitu Pak, masalahnya begini masalahnya. Nanti ketika masa khilafah ala minhajin nubuwah ini startnya dimulai oleh Al-Mahdi munculnya nih. Al-Mahdi ini masalahnya munculnya Al-Mahdi ini ya. Kata Rasulullah, yubassirukum bil mahdiyyu minni, ubassirukum bil mahdiyyu minni. Ya. Apa uba'asu ala ikhtilafim minan nas, yuba'asu ala ikhtilafim minan nas waz zalazil. Aku kasih kabar gembira dengan diutusnya Al-Mahdi dari keturunanku. Ya. Nanti dia akan muncul diutus di tengah-tengah kekacauan di antara manusia. Peperangan, kekacauan, dan wal zalazil, dan berbagai macam musibah-musibah, gempa dan sebagainya, Pak. Dan Al-Mahdi nanti kata Rasulullah, yamla'ul ardo qistan wa adlan. Dia nanti ketika memimpin bumi, ya, yamla'ul ardo qistan wa adlan, memenuhi bumi itu dengan keadilan, kesejahteraan, kemakmuran. Kalau nanti Al-Mahdi sudah memimpin. Kama muliat jauran wa dulman. Sebagaimana sebelum masa munculnya Al-Mahdi itu, dunia dipenuhi dengan kesewenang-wenangan, kediktatoran, dan kekacauan. Bisa dipahami tidak dengan di sini, Pak? Artinya sebelum munculnya Al-Mahdi itu, dunia harus dan wajib harus kacau dulu, Pak. Wajib perang dulu, wajib carut-marut dulu. Nah, sekarang Al-Mahdi kan belum muncul. Sebentar lagi akan muncul, Pak. Apalagi kalau kita kolerasikan dengan hadis, apa yang munculnya Al-Mahdi nanti itu, Pak? Terjadinya peperangan 3 anak raja, ya kan? Di mana itu? Saudi Arabia. Karena meninggalnya salah seorang raja, anaknya berebut tahta, terjadilah perang chaos di situ. Di musim haji nanti Al-Mahdi akan diangkat. Sudah sangat dekat, Pak, kalau kita lihat itu, Pak, ya. Ya kan, bisa jadi rajanya siapa yang akan meninggal, kemudian anak-anaknya berseteru berebut tahta itu. Bisa jadi sekarang, wallahu alam. Bukan cocok logi, Pak, ya, sekedar menafsirkan hadisnya. Bukan itu yang kita fokuskan. Sebenarnya begini, Pak. Masa sebelum Al-Mahdi ini muncul. Masa sebelum Al-Mahdi ini muncul, sebelum pindah ke periode kelima ini, artinya kita berada di penghujung periode keempat. Itu masa-masa yang dunia penuh dengan kekacauan. Sekarang kacau tidak, Pak? Kacau, Pak. Ini perang dunia ketiga bisa-bisa, kan? Perang nuklir dan sebagainya, Pak. Maka begini maksud saya, jangan pernah bermimpi antum itu ya, dunia ini, perang ini akan selesai, marengono dunia aman, sejahtera, sambil ngopi-ngopi, cakongan, tidak ada, Pak. Dunia akan semakin kacau di belakang, Pak. Nah, disinilah kita kalau tahu seperti ini minimal ada persiapan-persiapan, gitu, Pak. Jadi biar kita tidak buta bagaimana Rasul memetakan dalam hadis-hadis itu dengan kondisi geopolitik sekarang. Kalau kita tidak tahu, kita berhayal, Pak. Oh, paling hari ini mari perang. Kalau saya memprediksi panjang perangnya dan akan berdampak kacau. Ini kita saja sekarang antri LPG, Pak. Benar lagi antri bensin. Kalau bensin naik, semuanya akan naik chaos, Pak, ya. Sekarang maling sudah banyak, ya. Bekal sudah banyak, kekacauan di mana-mana. Isinya dunia itu, Pak. Yang nyambung semua ini, Pak, ya. Walaupun kita tidak ikut perang.
Ya, tapi isinya dunia akan dipenuhi kama muliat jauran wa dulman, sebagaimana kata Rasulullah, bumi akan dipenuhi dengan jauran, itu kan apa ya, penindasan, kesewenang-wenangan, otoritarian Pak ya, dan kedoliman-kedoliman, isinya kayak begitu. Makanya pemimpin yang muncul tidak akan lebih baik dari sebelumnya Pak, saya ngono lebih jelek Pak ya, isinya kayak begitu isinya. Nah, itu yang paling bagus pertanyaannya, Pak ya. Paling bagus begitu. Itu sebenarnya rangkaian panjang lah, Pak ya, kalau kita bahas-bahas tentang hadis-hadis akhir zaman. Itu hanya saya sekilas saja sebenarnya. Bagaimana kita bersikap dan sebagainya. Kalau idealnya itu, kan nanti Al-Mahdi itu muncul ya, masa ini dunia sudah tidak ada teknologi, Pak. Itu tidak ada. Finish. Jadi kita akan kembali ke zaman batu memang. Jangankan ATM Pak, ya sepeda motor sak listrik tidak ono Pak ya. Bisa jadi karena dampak perang, ya nuklir dan sebagainya. Lo Trump aja bilang waktu ngancam Iran gimana kan? Kalau dikembalikan ke zaman batu kan artinya kan ada kemungkinan ya, misalnya sumber-sumber teknologi, sumber-sumber energi dihabiskan kan total shutdown Pak. PLTU nih, kondisi mati, bom semua kan habis. Nah, di situ makanya kita persiapannya. Yang pertama tentu kita persiapan iman, Pak ya. Dunia boleh kacau, silahkan, tapi iman jangan kacau, Pak. Pertama ya. Dunia kita tinggal sekarang ini semakin lama semakin tidak baik-baik saja, Pak. Ya, minimal apa? Dunia hancur, dunia kacau, jangan sampai iman juga ikut kacau. Makanya pengajian cakang Pak yo, jadi menambah iman itu Pak ya. Coba malas-malas satu tuwek mati wisan sama itu Pak ya. Itu maksudnya begitu Pak. Minimal kita hancur dunia di dalam masalah. Tapi masalah iman ini jangan sampai kita akhirat kita juga ikut hancur. Satu itu Pak, tentu Pak ya. Bagaimana kita menjaga akidah kita, keluarga kita, ya kerabat kita, teman-teman kita yang bisa kita jangkau ya. Kita bisa jangkau. Yang kedua ya persiapan lah Pak ya, belajar untuk tidak ada teknologi ya, apa danau gas ganti kayu. Makanya kalau kata Rasulullah itu kita disuruh itu uzlah Pak, dalam hadis ya, saya akan cuplik saja ini. Nah kenapa kita harus menghindari keramaian? Jadi idealnya kita tinggal di tempat yang agak sepi, tapi di situ ada sumber kehidupan, dalam artian ada air di situ, kita bisa bercocok tanam, ngingu PT, ngingu bebek, nandur tomat, nandur kentang, sebagainya. Karena teknologi habis Pak. Nanti kembali ke dua sumber kehidupan itu Pak, tani dan ternak jadinya Pak. Yang lain-lain habis, yang lain-lain. Ya. Tapi kan harus ada sumber kehidupan, dunia kembali ke 1.0 lagi Pak ya. Jadi 1.0 lagi. Nah, yang paling kenapa seperti ini kata Rasulullah diperintahkan begini? Karena nanti Dajjal itu setelah Al-Mahdi kan, Al-Mahdi ini kan sebenarnya pembatas toh Pak. Setelah Al-Mahdi ini muncul, kan tanda kiamat surgro, alamatus sugro dengan alamatul kubro. Pembatasnya adalah Al-Mahdi ini Pak. Kalau Al-Mahdi ini muncul, Dajjal nanti akan muncul Pak. Setelahnya Pak. Dan masa Dajjal muncul ini kan penuh dengan kekacauan juga. Nah, ketika Dajjal ini muncul, nanti kan dunia akan, semua tempat di seluruh dunia ini akan didatangi oleh Dajjal itu Pak. Karena Dajjal kan sakti kan. Tapi tempat-tempat yang ramai, yang sepi-sepi pindah. Makanya kalau suruh untuk menghindari fitnah Dajjal, salah satunya kita ditinggal di tempat sepi, bukan di masjid Pak. Kalau masjid tengah kota kayak begini tetap aja Pak, tidak mempan masjidnya. Itu maksudnya salah satunya Pak ya. Jadi bukan kuburan, kalau kuburan tengah kota ya rame Pak. Maksudnya negeri-negeri yang masih banyak penduduknya. Wallahu alam bisawab kalau masalah itunya ya. Tapi intinya yang kita hadapi sekarang ya, dunia akan semakin kacau. Persiapkanlah kekacauan itu Pak ya. Jangan berhayal ini mari tenang, nggak bisa Pak, pasti kacau dulu kita Pak. Dan apa, coba lah kita tunggu aja lah Indonesia kayak apa dampaknya. Kita kan bukan
bukan kena langsung tapi kan dampak kita Pak. Dan karena keadaan negeri makin kacau, mereka yang berharap mari ini presidennya Anies Baswedan Tidak bisa Pak, tidak bisa, tidak bisa. Siapapun Pak ya, karena kan efeknya global, Apalagi kalau misalnya anggaplah dia orang soleh, ya udah dati Pak, karena yang dati harus orang tidak soleh. Tambah kacau Ustaz, putus asa, bukan putus asa Pak ya. Alurnya begini, alurnya. Jadi kita harus persiapan di sini ya. Jadi yang paling penting tadi Pak ya, iman, akidah kita jangan sampai bengkong. Biar dunia hancur, biar tidak masalah hancur dunia lah Pak ya. Asal akhirat kita jangan ikut hancur ya. Perkuat akidah, ibadahnya, bekal amal solehnya, ditambah sebagainya. Dunia hancur ya sudah urusan nanti Pak. Apa jaringko wis dia. Oleh antrian LPG, sementara itulah sekilas ya, mudah-mudahan jadi tambahan wawasan kita, insya Allah nanti pertemuan berikutnya bisa langsung lanjut ke masalah sholatnya. Sementara itu dari saya, mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.